Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. masak apa malam ini? Kelihatannya spesial banget malam ini. Spesial lah buat keluarga gitu ya. Karena di bulan Ramadan itu bulan spesial juga. Jadi kita mau tampilkan yang spesial dengan bahan-bahan yang sederhana. Iya, bahannya apa aja ini? Ya, bahan yang kayak kita kalau bikin sayur biasa. Kita kan sering masak berdua nih. Jadi kalau di rumah tuh kebiasaannya seperti itu. Jadi saya yang masak sayur, suami yang masak ikan gitu ya. Jadi kalau kali ini mau masak puding. Oh gitu. Kalau segi kandungan nutrisi, gizi dan lain sebagainya bagaimana? Nah ya, insya Allah itu ya. Alhamdulillah ditanyakan. Biar tahu juga nih ya. Karena buat keluarga itu bukan hanya memasak yang sekedar enak, tapi juga harus yang sehat gitu. Jadi yang sehat di sini berbahan dasar sayur. Nah mungkin kalau ngelihatnya itu ada sayur bening dari bahan itu. Jadi ada jagung, ada bayam, ada labu, dan ada bahan-bahan tambahan yang lain. Oh gitu ya. Seterusnya kita langsung memasak. Oh iya, manfaatnya bagi kesehatan apa aja ini? Ya, jadi sebenarnya kesehatan kita bersama gitu ya kan. Seperti cinta kita bersama gitu. Jadi ini puding yang ada di dalamnya ada serat, ada kandungan karbohidrat, ada klorofil dari hijau daunnya si bayam. Pasti banyak manfaatnya. Mungkin di dalam bulan Ramadan ini kita banyak makan makanan bersantan, gorengan yang tidak terlalu sehat. Kita bisa minimalisir dengan kudapan yang tentunya enak juga dan dapat manfaatnya. Jadi di situ nanti kita mengurangi penggunaan lemak. Tapi di dalam bahan dasarnya sudah ada yang namanya bubuk rumput laut atau agar-agar dan ada jelly atau nutrijel. Itu sudah banyak manfaatnya, baik untuk pencernaan. Karena kan biasanya kalau Ramadan tuh makan makanan nggak sehat jadi apa? Sembelit. Nah itu ya, jangan sampai sakit. Berarti puding istimewa tentunya ya. Istimewa banget ya. Dan premium tentunya ya. Premium seperti itu. Di mana nih masaknya malam ini? Nah boleh. Di My Queen Pudding ya. Di dapur merah kami dapur merah. Sederhana. Jadi kami mau kolaborasi berdua dengan suami gitu ya. Jadi boleh kita lanjut? Ya, kita lanjut. Saya mau ngenalin bahan-bahannya. Iya, kita kenalkan. Ya, oke. Bahannya apa aja semuanya? Nah, ini ya bahannya. Coba dijelaskan. Ya, mau dijelasin ya bahannya biar lebih paham. Nanti kita cara pembuatannya juga langsung praktek. Bahannya ada agar-agar bubuk yang tanpa warna. Terus ada jelly yang plain tanpa warna dan tanpa rasa. Ada kental manis. Ada gula pasir, ada bubuk fiber pengganti santan, terus ada sedikit maizena, tepung jagung ya bahasanya. Terus saya juga pakai vanilla pasta, nggak lupa ada garam, ada jus dari bayam, ada air dari parut atau blend ya dari air jagung. Terus ada labu, ada jagung sedikit buat topping, dan ada telur. Dan ada alat-alat juga. Ya, jadi kita sudah mulai tahapan untuk memasak ya? Ya, kita lanjut. Persiapkan dulu alat-alatnya. Ada alat-alat sederhana. Ya, ini minta air jagungnya. Air agak jagung. Panjang ya, minta diambilkan gitu. Jadi karena kita mau bikin mousse puding, jadi pakai dari totalnya ini ya, air. Ini dari yang jagung tadi, yang jagung udah di blender. Kita nyalakan kompor, masukkan aja semua. Jadi sistem masaknya itu di resepnya My Queen Pudding beda ya. Jadi nggak mesti dimasukkan semua bahan. Jadi ini ditunggu mendidih dulu. Boleh mungkin nanti saya pakai tutup. Tunggu mendidih dulu, nggak apa-apa dengan api yang agak besar seperti itu. Nanti kita bisa bantu takar. Takar ini. Takar susu. 100. Iya. 100 cc. Ini 100 mili, ada takarannya di situ. Dituang aja. Dilihat ada tulisannya 100 mili. Ya, oke, cukup. Dan minta agar-agar
bubuk agar-agarnya 1. Ini sambil kita cek ya, jadi kita cek juga. Jadi nggak seperti yang pada umumnya, cara membuatnya juga beda. Ini guntingnya. Kita didihkan dulu cairannya, setelah mendidih baru kita masukkan bubuk agar-agar. Tapi sebelumnya kita persiapkan Langsung dulu. dimasukkan sini? Belum, nanti. Biar dihandle sama saya aja. Terus nanti ini minta dipecahkan telur. Nanti saya pakai alat ini aja, nggak pakai blender, nggak pakai mixer. Dipecahkan telur 1. Ini pakai pisau. Ini pakai pisau aja. 1 telur. Sambil dicek, itu sudah mulai panas. Buang di situ aja. Nah, ini ditambahkan 1 sendok gula. Ini gulanya. Saya bantu karena collab ya, jadi berdua deh. Biar rasanya jadi rasa cinta juga nih. Puding rasa cinta, bukan hanya rasa sayur. Tambahkan garam. Jadi untuk membuat mousse itu, telurnya ini telur utuh. Nanti saya bantu diputar, tapi ininya dipegang seperti ini sampai ngemos. Cobain. Nah, itu sudah mendidih. Ini sementara di sini saya beralih ke proses memasukkan bubuk agar-agar. Ini tadi ya. Setelah dia mendidih, baru dimasukkan dan diaduk pakai alat whisk. Jadi nggak boleh pakai sendok sayur karena bisa menyebabkan penggumpalan dan nggak merata. Nah, setelah ini ya kita biarin aja sampai mendidih. Kita biarkan sampai mendidih. Itu cukup? Belum, masih lama tuh. Ya. Selama cintanya padaku. Jadi diaduk dulu supaya memastikan ini matang sempurna. Nggak boleh kalau buat agar-agar itu begitu matang pertama udah dimatikan. Jadi ini kita biarkan dulu, bahasanya anak muda tuh blebek-blebek gitu ya. Nah, ini setelah dia beberapa hitungan 1 menit lah, nah baru boleh kita matikan. Oke, ini setelah si adonan agar-agar dengan air jagung tadi kita kunci ya supaya nggak pecah dengan kental manis. Lalu kita aduk. Ini kurang kenceng deh kayaknya. Nah, harus cara megangnya gini. Jadi ini untuk ngunci tangan, terus itu. Ya. Sendok sayurnya nggak saya ambil, Kak. Ini juga lumayan untuk olahraga malam, Pak. Olahraga tangan. Oke, mau dicek dulu. Ini tadi jadi gulanya nggak masuk di sini karena sudah lebih banyak di My Queen Pudding itu resepnya memakai SKM. Lelah, sabar ya, nanti kita makan puding bersama. Jadi harus gitu ya karena saya lebih biasa. Nah, ini namanya sudah ngemos. Ups. Seperti ini udah cukup, kita turunkan. Mungkin butuh ini pewarna sedikit, pewarna kuning telur. Ini yang oil base, dia ada yang water base. Boleh pakai yang apa aja, yang penting ada halalnya. Kita mau ambil warna kuning telur. Ini panas-panas, dimasukkan ke adonan. Boleh dibantu sambil saya nyiapin yang lain. Bantu aduk lagi. Maksudnya kayak tadi ya. Sambil dipegang. Sekali aja. Buka lagi. Buka. Ini pakai alat yang praktis ya, nggak pakai mixer. Jadi tapi bertahap. Jadi nggak bisa sekaligus. Mulai dikocoknya 2 kali lagi. Ya, seperti itu. Oke, sudah. Sudah. Ya, angkat dulu. Terus semuanya. Ini cukup. Nanti dicuci aja di sini. Kita ambil spatula silikon, bukan spatula plastik. Jadi masak juga harus cerdas ya. Educationnya itu kita nggak pakai plastik yang nggak sehat. Jadi memang pakai sesuatu yang tidak bereaksi kimia kalau kena suhu panas. Jadi setiap kelas juga selalu dijelasin seperti itu. Nah, ini sudah kita sisihkan. Terus kita aduk pakai whisknya tadi. Ini udah jadi, tinggal kita cetak. Tapi sebelumnya cetakannya itu mau
kasih tips, cetakannya seperti ini. Cetakannya no dibasahin air. Jadi cetakannya cukup cetakan yang sudah kering. Ini ya. Kalaupun misalnya habis dicuci dikasih tisu dulu. Boleh dibantu kasih toppingnya. Saya mau ini persiapkan untuk dituang. Ditabur-tabur aja iya. Jagung sudah direbus. Dikasih gula. Dikasih gula. Supaya manis, seperti aku. Kayaknya ya. Lagi minta bantuan yang tersayang, jadi banyak dirayu-rayu nih buatnya hari ini. Supaya dapat THR katanya. Dapat THR. Jangan airnya. Oke, nggak apa-apa deh, terlanjur. Jadi ini bisa di topping bertahap atau sekaligus seperti itu. Terus ini langsung aja. Ini takar dulu biar biar tahu seberapa ketinggiannya di dalam loyang. Berarti dua-dua ya. Itu tadi sudah satu, yang sebelahnya satu juga, ini dua, nanti sisanya tinggal dibagi. Karena pakai loyang transparan, jadi lebih memudahkan untuk melihat seberapa takaran di dalam sini. Jadi ini sayang, kita harus bersihkan dari sisanya, kita tuang aja. Seperti ini. Kalau nggak punya alatnya ini, kita bisa pakai mixer biasa ya. Cuma memang menggunakan tenaga listrik. Nah, kalau ini tenaga tangan aja. Sambil olahraga. Sambil olahraga. Ya, oke. Ini. Nanti tahap selanjutnya yang lapis kedua dan ketiga. Ini selanjutnya kita akan memasukkan apa lagi, Bun? Nah, jadi lapisan cinta gitu ya. Untuk lapisan kedua, kita pakai yang bayam. Jadi ini beberapa helai bayam, daun bayam besar, bayam bobor ya orang biasa sebut. Itu jumlahnya tadi 200. Minta airnya. Nyalakan api kompor, selalu dengan api yang sedang, cenderung besar, nggak masalah. Kita tambah, jadi totalnya ya ini kita tambahkan airnya. Seperti tadi prosesnya yang di awal itu ditutup dulu sampai dia mendidih. Mungkin bisa ini seperti yang tadi, ditambahkan gula 1 sendok sama garam 1 sendok makan. Oh, pelan-pelan ini udah. Di ini lagi, kayaknya lebih mudah untuk ngemos si ini ya, si putih telur. Ini nih alatnya. Oke. Langsung. Ya, langsung aja. Ini sambil nunggu. Ini dikunci pakai tangannya. Sampai dia sopik ya bahasanya, yang kalau dituang itu nggak meleleh. Nah seperti itu. Sambil menunggu air mendidih. Ya. Coba dicek dulu. Kita cek ya, mau lihatkan seperti apa. Nah ini belum, karena tesnya itu seperti ini. Ini belum ya, belum sopik. Dia baru ngemos biasa. Kita tambah lagi durasi kocoknya sebentar. Ini bahannya putih telur, gula dan garam. Ya. Dan cinta. Nah, seperti itu. Sudah? Cek dulu. Nah, ini sudah putih mengkilat, boleh dilihat. Ini udah cukup. Terus kita tutup dulu, kita sisihkan. Minta 1 bungkus agar-agar. Nanti takar SKM. Ini guntingnya tadi di situ guntingnya. Ada di situ. Ini guntingnya. Ternyata. Sambil dicek untuk air dimasukkan di. Belum, tunggu mendidih. Ya. Terus takar dulu ini 150 ml kental manis seperti yang tadi. Berarti ini sampai sini. Tadi kan 100. Ini 150. Ini 150. Ini udah mulai mendidih, bentar lagi. Jadi semua proses melapis dari My Queen Pudding itu resepnya selalu mendidihkan air dulu. Mau itu air yang dimixing dengan bahan tambahan atau air putih. Nah, seperti itu. Jadi biar lebih cepat. Ini nanti juga fungsi untuk menghilangkan langu dari buah dari sayurnya. Kita kunci dengan kental manis. Jadi sudah mendidih. Segera aja kita masukkan. Jangan lupa pakai whisk. Jadi nggak bisa diaduk pakai sendok sayur biasa. Nanti bakalan menggumpal.
karena ini air yang sudah mendidih, jadi memang harus ditunggu mendidih dulu. Nah, setelah itu seperti yang saya tadi bilang, ditunggu belebek-belebek ya. Tuh, sudah mulai mendidih, belum boleh dimatikan biar matang sempurna dulu. Ini agak keciuman, tapi ada manfaatnya ya buat anak-anak yang nggak suka sayur, cocok deh puding ini. Jadi tetap bisa makan sayur dalam bentuk bukan sayur yang dimasak pada umumnya, tapi dalam bentuk Cair. puding. Bukan, dalam bentuk kudapan atau cemilan enak gitu. Apalagi nanti disiram sama apa biasa kita mau makan puding disiram sama flan. Nah ini ya, ditunggu sampai mendidih sempurna. Oke, mau ditambahkan ini sedikit di sini vanilanya untuk menghilangkan langu. Terus tahap selanjutnya kita masukkan aja kental manisnya. Tadi sudah ada garam di sini ya. Kayaknya kita perlu juga yang namanya pewarna supaya ini kalau sayur di blend kan kurang, bisa minta tolong di situ pewarna hijau. Ada hijau muda. Oh, yang ini. Kita mixing ya hijau muda sama hijau tua cuma beberapa tetes sesuai takaran atau dosisnya, tapi ini food grade ya, maksudnya ini memang bahan tambahan yang aman untuk dikonsumsi tapi dengan batas-batas tertentu juga. Kalau sarannya lagi boleh ditambahkan dengan pasta pandan. Kalau misalnya ada yang nggak tahan bau langunya sayur, membantu sedikit aja. Boleh. Tadi nggak disebutkan di awal, tapi ini bisa di skip ya. Kalau nggak suka ya tetap dengan aroma si sayur tadi yang di blend. Ini boleh kita tambahkan. Tapi tadi ini ya lupa direbus ya. Jadi kalau mau ada sedikit tekstur daunnya, boleh dimasukkan daun bayamnya yang di blend itu sebelum disaring, boleh dimasukkan sedikit. Oke, setelah ini kita mixing lagi di putih telur. Seperti ini, boleh dibantu dibuka dulu. Ya, seperti tadi langsung dikocok aja. Nih, pakai alatnya itu ya. Kayak tadi. Jadi masukannya nggak boleh sekaligus. Tekniknya juga nggak boleh yang putih telur ke adonan puding, tapi puding ke putih telur. Oke, stop dulu. Jadi bertahap. Ya, bertahap. Oke, lagi diaduk dulu. Sudah? Oke. Aduk biasa aja sekali. Ya, stop. Terus semuanya. Nanti kita aduk pakai ini aja. Oke, itu dipindahin sini dulu. Nah, ini sudah siap kita lapiskan ke sini. Boleh di sini, Pak. Jadi ini nanti sebelum menghindari pelepasan lapisan, kita sayat dulu. Tekniknya bukan pakai garpu ya, karena nanti dia lebih dalam. Jadi ini disayat, terus sayatnya dibikin dua arah. Nah, baru dibalik lagi biar dia nanti terlapis dengan sempurna. Jadi ini bisa langsung dituangkan panas-panas. Seperti tadi, sesendok dulu biar tahu nanti sampai cukupnya, batasnya mau seperti apa. Nah, ini kita habiskan adonan. Ya, oke. Ini untuk lapisan yang kedua. Ya, kita tahap ketiga ya, Bun ya. Jadi tahap ketiga ini yang sudah tadi kita masak lapis 1, lapis 2, terus selanjutnya kita mau lapis 3. Lapis ketiga dengan rasa labu kuning. Ya, labu kuning. Kita pilih labunya yang bagus, labu yang kalau bahasa orang sini hapuk gitu ya, atau yang apa ya bahasanya yang bagus lah, yang tua. Oke, minta airnya dulu. Kita nyalakan kompor. Boleh dituangkan airnya, ya. Ditutup
seperti tadi lagi ya, di My Queen Pudding itu masaknya nggak semua bahan langsung masuk. Itu menghindari pecah susu, pecah lemak, jadi nanti milky-nya kurang. Jadi triknya seperti ini, dimasak airnya dulu. Boleh minta air lagi sedikit. Berapa cc? 50 mili? aja, 50 sedikit banget. Sudah? Minta maizena 1 sendok teh. Mana tadi yang sendok kecil? Ada situ. Ini sendoknya? Bukan, ini sendok makan. Sendok kecilnya mana tadi? Insya Allah, kemana ya si sendok? Ini aja. Dicampurkan ke sini maizenanya. Seberapa banyak? Ya, enggak kebanyakan, sedikit aja ya. Dah, terus minta agar-agarnya. Ini sendoknya dipakai aja buat ngaduk. Seperti ini. Ini fungsinya untuk memadatkan supaya nggak mudah berair. Kalau puding busa kan memang nggak mudah berair, tapi kalau puding jenis lain biasanya mudah berair. Terus untuk bahan lainnya bisa minta takar. Itu kental manisnya 200. Nih sebentar aja mau mendidih lagi ya. Kalau kita tuang semua bahan dari awal memperlambat proses. Justru kalau kita cuma mendidihkan cairannya ini yang berupa air atau berupa 200 UHT mili. ya 200 mili. Kita sisihkan dulu. Boleh dicampur sedikit ke sini. Nanti bantu diaduk. Ini buat mancing ya, supaya dia ndak pecah saat di mixing. Bisa diaduk, dibikin rata. Ditambahkan sedikit pewarna oil base. Jadi boleh ya, di resep saya itu boleh yang oil base atau yang water base. Water base seperti yang tadi itu. Yang penting ada label halalnya. Nah ini sudah mulai mendidih. Saya besarkan api itu nggak masalah. Tapi ini di mixing dengan minta Nutrijel. Minta Nutrijel, oke. Kita kalau memasak puding menggunakan Nutrijel, jangan duluan agar-agar. Jadi tipsnya bubuk Nutrijel. Kenapa? Karena dia lebih pekat. Nanti kalau agar-agar duluan, cairannya sudah kental, bakalan mempersulit pengadukannya. Jadi kita cukup pakai setengah sendok teh bubuk jelly yang plain no rasa. Itu duluan diaduk pakai whisk, jangan lupa pakai whisk, bukan pakai sendok sayur. Nah, kalau duluan Nutrijel dia malah lebih mudah menyatu ya, lebih mudah homogen dengan cairannya. Baru kita masukkan, ini minta tolong disisihkan dulu. Baru kita masukkan cairan, baru kita masukkan bubuk agar-agar. Jadi bukan agar-agarnya duluan. Kalau agar-agarnya duluan dia mengental, si Nutrijelnya yang susah menyatu. Oke, ini kita tunggu lagi sampai dia merata, langsung aja, nggak usah nunggu mendidih. Air lebihan dari takaran itu kita tambahkan maizena sesuai takaran, baru kita aduk. Kita aduk. Kita aduk sampai mendidih. Atau kalau karena dia nggak ada bahan lemak, ini aman ya kalaupun kita biarkan. Kita tutup lagi, boleh. Sambil menunggu si labunya boleh dihaluskan. Tapi separuhnya aja. Dihaluskan di sini, ambil separuh. Separuh ukuran. Nah ini kita aduk-aduk. Yang dihaluskan di sini aja, karena itu tempatnya lebih besar ya. Jadi sisihkan. Di labu dihaluskan. Ya, itu kira-kira takarannya 150. Nah, ini kita aduk. Kalaupun nggak diaduk sering-sering nggak apa-apa, karena dia cairannya nggak masuk semua bahan, nggak bakalan ada gosong. Mau pakai panci apa aja, oke? Cukup, nggak usah terlalu halus. Jadi labunya seperti ini. Ini supaya ada tekstur nanti kalau kita konsumsi ada butiran-butirannya gitu ya. Nah ini sudah mendidih, dibiarkan dulu mendidihnya agak lama. Minta siapkan nanti ini pakai sendok ini aja berarti. Ini dibiarkan dulu.
Karena ada pengalaman ya, ada yang nggak terlalu mendidih, dicetak itu jadi, tapi waktu dia diiris dia kayak bubur karena itu ternyata tingkat kematangannya kurang. Jadi kalau masak puding itu benar-benar harus sampai mendidih gelebek-gelebek ya, kata anak-anak muda. Masaknya tuh sampai mendidih yang maksimal gitu. Kalau dia ada maizena, mau mendidihnya agak lama nggak masalah, tapi kalau nggak ada penguncinya memang dihindari memasak puding dengan api yang tinggi karena bisa menyebabkan mudah berair. Oke, udah beberapa detik kita matikan, masukkan ini tadi si kuning telur yang udah ditambahi dengan kental manis sebagian, ini kita masukkan. Boleh bantu masukkan ini apa, labu. Labunya sengaja ya, nggak halus, jadi nggak di blend, cuma dihancur-hancur aja pakai sendok. Nah ini kita ambil, pancing sedikit adonannya yang kuning telur. Jadi nggak boleh langsung, nanti dia jadi kayak menggumpal. Jadi kesini dulu. Nah baru kita aduk. Nih kuning telur sudah masuk, sudah ada pewarna. Kalau merasa kurang boleh ditambahkan. Karena kan memang labu lebih pekat kuningnya, kita tambahkan lagi sedikit. Minta 1 sendok fiber cream pengganti santan, 1 sendok makan, tapi aduknya harus pakai whisk. Bisa dimasukkan di sini, oke. Kasih 2 sendok makan, iya, munjung ya, 2 sendok makan munjung. Oke semuanya. Oke, udah. Ini untuk menambah gurih aja dan lebih legit, jadi nggak usah pakai santan. Karena kita mau ambil manfaat sehatnya ya, ngurangi yang namanya sumber lemak yang kurang baik. Nah ini kalau sudah diaduk pakai whisk supaya memudahkan pencampuran, baru kita aduk lagi menggunakan sendok sayur ini. Kita tambahkan pewarna. Kalau nggak punya pewarna kuning, tipsnya untuk mendapatkan warna kuning telur berarti kita campur mixing. Kalau ini kebetulan kuning telur, kalau nggak ada kuning telur berarti oranye dengan kuning tua. Jadi oranye-nya lebih sedikit daripada kuning tua. Kalau ini memang sudah ada warna kuning telurnya, jadi tinggal kita tambahkan aja. Oke, ini saya pindah ke sini. Nah ini tipsnya untuk melapis. Ini boleh, kita belum tambah garam ya tadi. Tambah garam dulu supaya ada gurih-gurihnya, jadi bukan hanya masak ini yang pakai garam, masak makanan atau menu, tapi masak kue juga pakai garam. Ini kita tambahkan juga vanila sedikit biar ada wangi-wanginya, vanila pasta bukan vanili ya. Nah ini kita tes dulu, tes jari udah nggak lengket, ini berarti udah siap ditimpa dengan adonan berikutnya. Tapi sebelumnya kita sayat-sayat dulu supaya memudahkan pelengketan, nggak mudah lepas jadinya pudingnya. Jadi sayatnya seperti itu, nggak disarankan menggunakan garpu, tapi memang ada resep tertentu yang memang harus menggunakan garpu untuk supaya memudahkan pelengketan. Tapi kalau untuk yang resep ini kita cukup disayat aja. Nah ini ya kelihatan ya, bisa dilihat ada butiran-butiran atau masih ada tekstur dari si labu. Oke, langsung saya lapis bertahap, dia masih itu bisa dilihat ya, ini masih goyang. Nah ini nggak apa-apa, justru ini bagus untuk di layer. Jadi jangan takut melayer kalaupun masih belum padat. Memang triknya seperti itu. Saya majukan aja ya. Nah ini jadi ini untuk penambahan maizena itu boleh ditambah, kalau mau lebih kental itu bisa, dengan tetap ada penambahan maizena yang ada pati untuk pengentalnya, yang selain berfungsi melembutkan juga berfungsi untuk menahan
cairan kalau saat sudah disuguhkan. Jadi dia nanti nggak mudah berair. Nah ini udah siap. Siap kita dinginkan dulu. Nanti kalau sudah dingin, baru hilang uapnya, boleh kita masukkan ke dalam kulkas. Oh iya, ini juga kalau ada gelembung-gelembung gitu, berarti ada rongga udara di dalamnya, cukup dipecahkan pakai ujungnya pisau. Nah, tuh tipsnya sekarang. Alhamdulillah ini sudah jadi ya. Jadi ada 3 lapisan. 3 lapisan. Lapisan apa? Masih ingat? Puding. Enggak, lapisannya dulu apa? Satu-satu disebutin. Naomi aja yang paham itu. Jadi ada jagung, mos jagung, ada mos bayam, dan ada milky dari labu. Labu Oke, kuning. seperti ini ya. Ini sudah padat dan sudah mau siap kita plating ke sini. Tadi tipsnya si loyang nggak perlu dibasahkan. Kita mau buktikan itu mudah apa enggak. Kita nggak ada perlu bantuan apa-apa. Itu udah digini-giniin aja. Kalaupun masih takut, boleh ambil pisau, dipancing sedikit mengeluarkan udara di sudutnya. Nah itu udah keluar. Nah seperti ini ya, bisa kelihatan Pak ya. Nah ini udah keluar. Oke, tinggal kita kasih alasnya, dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Sudah jadi, cantik ini, sekali ya. Iya, alhamdulillah secantik rasanya dan secantik aku. Seperti ini nanti siap kita nikmatin ya. Makannya pakai apa nih? Minum kopi, teh, terus nanti disiram fla. Jadi flanya itu fla vanilla. Itu khasnya di My Queen Pudding. Fla vanilla itu racikan juga, bukan beli jadi. Supaya apa? Supaya lebih hemat. Lebih hemat. Sip. Ya, alhamdulillah pudingnya sudah jadi. Sudah selesai. Nah, sudah selesai puding cinta ya. Tepatnya puding sayur dengan rasa cinta. Jadi mau icip-icip? Boleh disiram fla. Penasaran nggak? Nah, kalau penasaran diicip, dikasih fla vanilla dulu, baru diicip-icip. Terus gimana rasanya nih? Kita icip dulu ya. Yang layer apa tuh lapisnya? Labu. Labu dengan sayur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Rasanya sejuta rasa gitu. Sejuta kenikmatan. Sejuta kenikmatan. Jadi gimana rasa sayurnya? Ada bayam, ada labu, ada jagung. Apakah itu menjadi sesuatu yang beda di lidah gimana? Ya ternyata sayurnya bersatu dengan puding. Tidak terasa betul anunya. Kalau itu sayur rasa ya. bayamnya. Padahal kita dapat manfaat dari puding ini. Bisa kita lihat 3 lapisan ini ada jagung, bayam dengan labu. Insya Allah ini puding sehat ya. Puding sehat. Puding sehat dengan bahan yang Murah berkualitas, murah meriah. Kita belinya tadi di mana? Kita beli cuma di pasar, di warung juga ada. Terus kita mengurangi kandungan lemak, gula pasirnya juga dikurangi. Jadi insya Allah sehat. Ya, mudah-mudahan. Saya boleh icip juga nih? Boleh. Ya, icip juga ya yang buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hari ini di-share ilmunya banyak bermanfaatnya. Utama bisa menjadi menu baru di keluarga yang lain. Mudah-mudahan juga bisa menjadi menu dalam berjualan. Ya, insya Allah itu. Ya. Kita taruh dulu. Ya, kita akhiri sama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.